Selamat datang di Beta Hobby Channel, saya Iqbal. Saya Rudi. Dan hari ini kita akan review Gundam Uraven. Jadi sekarang dengan kita, sudah ada Core 2 dan Uraven Armor. Kita sekarang akan berbicara tentang Core 2 Gundam. Jadi ini adalah upgrade dari Core 2 ke Core Gundam 1 ya. Dan akhirnya sudah ada yang versi terbarunya. Dan sebenarnya dari segi desain ini cukup bagus ya Koko ya. Gimana menurut Koko? Kalau kita lihat akurasinya berdasarkan versi animenya nih. Kalau berdasarkan versi anim berarti saya rasa ini akurat. Akurat ya? Akurat. Dari bentuk, desainnya akurat. Bahkan transformnya sama. Transformnya cukup simple, meskipun saya tidak terlalu suka dengan transforming Gundam, tapi untuk sesuai dengan animenya, ini sudah sangat 100% lah hitungannya ya. Ini dari detil-detil kecilnya ini juga dapat sesuai dengan animenya. Benar-benar. Di posisi dia ketika dia berubah jadi ke ini Wave Rider-nya ya. Ini mode Wave Rider, kita mode Wave Rider-nya ini sama. Paling tidak bergerak lah hitungannya. Ya. Walaupun kita ngerasa ini kayaknya agak ya begitulah tampilannya. 50 dari 100 lah. Oke, sekarang kita ke bagian Core 2. Nah, di sini kita udah lihat di mode Wave Rider-nya. Kalau ini sudah transform ke Core Gundam 2. Ini penamanya Core 2 Gundam atau Core Gundam 2 ya? Ini Core 2 Gundam. Ini yang kita sempat bingung ya, Core 2 Gundam, ya, Core Gundam 2. Ya, itulah pokoknya ini ada versi upgrade dari Core Gundam 1, di mana upgrade terbesar yang bisa kita temukan di sini pada shield yang luar biasa besar. Selain itu juga ada penambahan dari clear part. Nah, jadi gem yang ada di atas ini bukan warna merah lagi, tapi sudah menjadi clear part green. Dan juga di bagian dadanya itu sudah full untuk berbentuk seperti huruf T ya. Iya. Jadi full sudah clear green. Jadi kalau misalnya ada kokpit di situ berarti tutup kokpitnya itu dengan clearnya. Clear green. Iya. Kemudian dari segi desainnya ini anime akurat. Sangat akurat. Jadi untuk yang kalau misalkan kita melihat yang core pertama itu yang warna hitam itu dia lebih ke model yang boxy atau kotak-kotak. Nah, kalau yang ini lebih ke edge. Jadi banyak yang bagian yang tajam-tajam seperti di bagian kaki ada penambahan. Di kemudian bagian pahanya juga ya. Jadi lebih tajam dan lebih diangkat. Kemudian bagian pedangnya juga tidak seperti core yang pertama. Kemudian bagian bahunya juga ada penambahan lagi untuk biar lebih tajam. Kemudian vivinnya juga sedikit berbeda ya. Dan kalau kita lihat ini sepertinya lebih tinggi daripada Core Gundam yang pertama. Sedikit lebih tinggi. Nah, di sini ini adalah Core Gundam yang sudah terpasang dengan Uranos Armor. Jadi bisa dilihat seperti ini tampilannya. Menurut Iqbal gimana kira-kira ini? Nah, jadi perubahan dari seri yang season 1 ke season 2 itu kelihatan sekali ya. Jadi armor yang berikutnya ini dari Uraven, kemudian nanti yang kedepannya ada Neptate sama Saturnus ya. Saturnix. Nah, itu dia lebih ke bulky atau besar. Berbeda dengan yang seri-seri awal seperti R3, Mars War itu desainnya lebih simple dan kurus. Oke kok, sekarang kita ngomongin warnanya nih. Jadi menurut Koko sendiri gimana dengan pewarnaan dari Gundam ini kok? Kalau kita lihat dari box art, kita bandingkan di animenya lagi, bandingkan lagi di kit yang jadi ini, boleh katakan akurasi warna dan anim oke. Ini dibantu dan stiker tentunya ya, dibantu dan beberapa tambahan stiker di sini ya. Jadi ya, memang ada beberapa stiker. Nah, jadi seperti yang Anda tahu, Uraven itu memiliki 5 sensor bits. Nah, jadi setiap 5 sensor bits itu ada stikernya. Ini dia. Nah, jadi stikernya di sini ada stiker untuk mata, ada stiker untuk flyernya. Di flyernya juga. Kemudian ada stiker untuk shieldnya. Ya. Kemudian ada stiker untuk kamera dari snipernya itu sendiri.
dan stiker untuk kamera di kepala, dan juga kamera untuk di itu burst gun, awet pistolnya. Saya lupa namanya. Core spray gun. Spray gun ya? Ya, core spray gun. Tapi kalau untuk beberapa detail lain, kalau memang mau benar-benar sesuai dengan animnya, berarti kita perlu melakukan pewarnaan di luar itu. Misalnya di bagian armor di sini ini harusnya ada part abu. Ya, seharusnya ada abu-abu di situ. Jadi mungkin Anda bisa touch up sendiri kalau misalkan Anda mau. Dan kalau kita lihat warna ini unik. Ya. Warna ini unik. Sangat bertabrakan ya sepertinya. Kita sudah sangat jarang menemukan konsep warna di Gundam itu seperti ini. Iya, benar. Jadi kalau kita lihat armornya gelap, warnanya kita bisa katakan warnanya ungu ya, ungu tua ya. Ungu tua sekali. Ungu tua. Kemudian kombinasi warna dengan core Gundamnya sendiri yang putih, merah, green. Ada kuningnya ada juga. Kuning tuh di shieldnya lagi. Tiba-tiba dikombinasikan dengan warna armor yang gelap, ungu gelap yang seperti ini. Rasanya armornya ini terlalu mencolok ya. Ya, sangat menarik dari warna-warna yang lainnya. Boleh dibilang ini dari warna gelap sampai warna terang ada semua di Urafen Gundam. Benar. Oke, kok sekarang kita omongin aksesoris dari Urafen ini kok. Jadi setelah kita membeli Urafen ini, kira-kira kita dapat apa aja? Yang pertama dan unik, kita langsung dapat stand base. Jadi untungnya dengan harga yang lumayan, ini kita bisa langsung dapat stand base untuk Urafennya. Kemudian kita dapat ada beam saber plus beam saber dan beam saber efeknya. Efek beam saber di sini ada dua pendek. Dua yang pendek. Ini untuk penggunaan ketika dalam mode core Gundam biasa ya, core Gundam aja. Kemudian ketika sudah di Urafen dia yang ini yang panjang. Ya, yang panjang. Kemudian kita juga dapatkan ada ini core flyer ya. Core flyer mungkin ada nama lebih bagusnya, tapi yang pasti itu dia. Untuk meletakkan dari Urafen armor ini seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan tampilannya berbeda ketika berbeda dari yang core Gundam biasa. Iya, jadi ketika di armor dari Mercury sampai ke yang terakhir. Ya, yang kelima ya, armor kelima itu core flyer berbeda dengan yang ini. Ya, jadi ini digunakan untuk yang bagian dari 6, 7 dan 8. 6, 7 dan 8. Ya. Oke, kemudian kita juga dapat ada shield. Ya, yang paling berbeda dari core Gundam dan untuk core 2 ini adalah shield. Untuk berubah menjadi core defensernya. Iya. Atau yang tadi kita sebut dengan Wave Rider. Jadi shieldnya ini gede banget ya. Iya, itu untuk hitungannya menjadi kokpit dari Wave Rider tersebut. Iya. Kemudian kita juga dapatkan ada di bagian kepala ada senjata. Tapi detailnya ini tidak muncul. Detailnya nggak muncul karena memang warnanya tidak akurat di situ, jadi tidak kita sadari keberadaannya di situ. Ya, jadi seperti HG-HG lama pada umumnya, itu untuk mesin cannon atau gatling yang ada di kepala itu tidak dimunculkan, harus menambah detail sendiri. Oke, dan yang jelas dia memiliki snipernya juga dong. Ya, jadi di sini adalah snipernya, disebut dengan Beam Shoot Rifle U7. Jadi di sini kita punya dua form ya, kok ya? Iya. Jadi ini form dasarnya ya. Untuk beam rifle-nya, kemudian bisa dirubah juga. Untuk kita bisa masukkan ke mode mode snipernya. Kita bisa tarik seperti ini. Ya, ini sudah di mode sniper. Kemudian gimana kok? Untuk mendukung pose snipernya nanti, kita dapat sebuah tangan terbuka atau relaxan seperti ini. Jadi kita bisa memposekan Urafen Gundam kita itu pada pose yang identik dengan scene di mana Hirotonya sedang jadi melakukan pose sniper di situ. Pose snipernya di situ. Kemudian kita selain dapat tangan yang ini, kita juga dapat dua tangan ya kok ya, untuk memegang senjata bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan kiri, ya betul. Kita sekarang ke gimmicknya, Bal ya. Gimmicknya apa aja nih, Bal? Nah, jadi di sini yang paling menarik itu adalah ini adalah sebuah Gundam Sniper. Jadi tentunya di mana dia memerlukan ceritanya itu area cakup pengawasan yang luas. Berarti harus punya pengawas jenisnya seperti itu. Mata tambahan dong. Ya.
Nah, jadi di sini Urafen Gundam ini memiliki 5 sensor bits. Jadi di 3 ada di belakang seperti yang Anda bisa lihat muncul di ini. 3 ini ya. Ya. 3 ini sensor bit. Kemudian yang 2 terakhir itu tersembunyi hitungannya. Terada di bagian kaki yang berwarna putih ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan Anda ingin memposekannya untuk menjadi sensor bitsnya secara terpisah, jadi bisa dibuka, dikeluarkan, kemudian dipakaikan menggunakan stand base masing-masing ya kok. Oke, tadi kita udah ngomongin aksesoris, sekarang kita ke bagian artikulasi. Artikulasi. Nah, untuk artikulasinya kita mulai dari kepala dulu ya, Bal ya. Kita dari atas ke bawah. Nah, dari kepala dulu. Untuk bagian kepala ini pada dasarnya sama dengan high grade yang lain, tidak ada perbedaan. Jadi bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, menyamping, mutar 360 derajat, itu aman. Kemudian kita lanjut lagi nih kok ke bagian tangannya. Kalau untuk bagian tangan kita bisa lihat di sini ini shoulder armor yang sangat besar, Cenderung besar. Dari ini aja kita udah tahu bahwa pergerakannya sudah pasti Agak sedikit terbatas untuk pergerakan tangannya. Tapi kalau untuk putar 360 derajat seperti ini masih bisa. tetap bisa. Ya, kemudian untuk tangannya sendiri ini juga sama, mentok juga, nggak bisa lebih tinggi daripada ini. Tapi bisa diputar 360 derajat untuk bagian bicepnya. Sikunya ini bisa ditekuk. Jadi dia Full mengikuti double joint dia ya. Double jointed. Jadi bisa 2 kali. Nah, kemudian pada bagian pergelangan tangan di sini Pergelangan tangannya kita menggunakan untuk ball di joint. armor. Jadi untuk Ini sudah nggak bisa gerak di armornya, tapi di bagian ini kita bisa putar. Oke, tadi kita sudah dari tangan, sekarang kita turun sedikit ke bagian badan. Gimana kok? Untuk badan ini kayaknya unik ya. Ya, Untuk badan ini unik. Kalau kita pada saat merakit, kita lihat sambungannya harusnya memungkinkan untuk adanya pergerakan. ada seharusnya. Tapi kondisi realnya ini hanya ada pergerakan di bagian perut sedikit ke depan, Sedikit ke depan, sedikit ke belakang. Bahkan akhirnya ini bisa menganulir bahwa ini ada pergerakan. Ya, Jadi kita kelihatannya bisa saja katakan ada pergerakan. nyaris tidak ada pergerakan. Ya. Nyaris tidak ada. Tapi untuk sambungan ke pinggang dari badan, dari perut ke pinggang, ini kita bisa putar. Kemudian kita ke skirt. Skirt ini skirt depan. Ya, Ini ada pergerakan bisa ke atas. Dan ini sebenarnya tidak terpisah. ya. Ini satu Jadi di piece. runner dia satu, tapi Anda bisa potong agar dia bergerak independen. Nah, kemudian untuk skirt bagian belakang, jangan harap ada pergerakan. Ya, Untuk silk ini khusus. Kita Ini adalah bagian ada terbaru. sedikit gimmick ya. Kita Ada bisa sedikit ada gimmick. pergerakan. Kita bisa naikkan sedikit. naikkan. Ini kita bisa atur ketinggiannya. Jadi dia bisa 90 derajat Bisa lurus seperti atau turun ke bawah. ini. Ya, jadi ini adalah pergerakan yang ada pada Bagian shieldnya. bagian silk. Untuk kaki di paha ini ada putaran. Ada putaran. Tapi sebelum ke putaran kita lihat dulu sejauh mana dia bisa split. Jadi dia sayangnya untuk Gundam Ternyata ini terbatas ya. tidak banyak pergerakan untuk bisa sampai 90 derajatnya atau 180 Dia tidak bisa derajat. split secara Ya. sempurna, tapi masih memungkinkan. Tadi di paha ini ada putaran paha, Sedikit saja, bisa berputar. jadi tidak sampai full. Kita mau katakan full, ketika sudah terpasang armor seperti ini pasti Ya, tertahan. terutama tertahan dengan armornya. Untuk bagian lututnya, jadi dia double jointed, dapat menekuk 2 kali. Oke, karena dapat menekuk 2 kali berarti ini sangat memungkinkan untuk sniper pose ya. Ya, jadi sangat bisa dimungkinkan untuk bikin pose berlututnya Hiroto. Jadi pose snipernya itu mantap sangat gitu ya, sempurna. sempurna jadinya. Kemudian untuk bagian pergelangan kaki, pergelangan kaki di sini ini bisa kita gerakan ke kiri, ke dalam ya, ke dalam, keluar, kemudian ke atas sedikit, ke bawah. Kemudian ke bagian ke bawah ini, tapi untuk lebih ke bagian mode flyernya pokok ya. Jadi ketika dalam mode armor doang ya. Iya. Kemudian kita juga bisa putar di sini, ini bisa putar
Bahkan kita bisa katakan putarnya 360 derajat ya. Ya, oke. Jadi kita sudah membicarakan dari desainnya, dari warnanya, dari gimmicknya, aksesoris, sampai artikulasi. Dan sekarang setelah sekian banyak yang kita bahas, tentu setiap model kit itu ada kekurangan, ada lebihnya. Nah, sepanjang pembahasan kita tadi, kita sudah menemukan ada beberapa kekurangan ya. Yang paling kelihatan adalah kami sayangnya menemukan di bagian shield. Di bagian shield. Jadi core defensernya itu entah kenapa untuk yang kami dapatkan itu bagian ini, terutama bagian ini sangat loose. Padahal hitungannya masih out of box build ya kita. Iya. Baru rakit, tidak dikacau, benar-benar langsung dipasang. Dan ini selalu lepas. Ya, sayangnya begitu. Kemudian untuk bagian kakinya kok kira-kira apakah Anda menemukan loose atau gimana kok? Untuk bagian kaki ini, bagian tekukannya ini, bagian bawah ini agak, ya memang agak loose ya. Tidak mudah lepas. Tidak mudah lepas, tapi tidak seperti ketika kita memasangkan Armored 3 ke Core 1 atau Core Gundam. Ini terasa bisa digoyang-goyang ya. Ini bisa goyang-goyang ini. Jadi tidak mudah lepas. Sayangnya begitu. Jadi kami tidak bisa menjudge kalau ini tidak solid. Iya, karena ini hanya terkesan seperti kita, ya ada ruang kosong di situ. Iya. Jadi bagaimana kesimpulannya kok? Kalau menurut saya sih, kalau kita bandingkan dari segi harga dan apa yang kita dapatkan, ini sekarang harganya lumayan tinggi ya, sekarang kisarannya. Saya waktu beli itu di kisaran ya, anggaplah 250 sampai nggak sampai 300 sih waktu itu. Ya, sekarang mungkin yang di pasaran sudah mencapai ada yang hampir 300.000. Iya. Kalau kita bandingkan dari segi harga yang diperoleh waktu itu dengan produk yang kita terima seperti ini, saya rasa ini layak untuk kita beli. Apalagi kita sudah punya dari Mercury 1 sampai yang kelima. Ya, terutama untuk Anda kolektor Core Gundam, kita lengkapi. Sangat disayangkan kalau Anda melewatkan Core 2 ini dan Uranus Armor ini ya. Ya, dan Core 2 ini hanya bisa kita dapatkan di Uraven saja untuk saat ini. Kita hanya bisa mendapatkan dari Uraven Gundam ya. Tapi nanti kemungkinan sudah ada yang bagian Core 2 yang terpisah dengan warna yang berbeda ya. Ya, sayangnya begitu. Mereka tidak merilis ini yang asli ini sendirian. Kalau Iqbal gimana? Menurut saya sebagai bukan kolektor untuk Core Gundam dan armornya, ini juga termasuk worth it jika Anda suka dengan Gundam yang menggunakan sniper rifle. Karena snipernya di sini seperti yang kita lihat sangat menarik dan juga sangat stabil. Jadi cenderung seperti sniper Double O. Yang jadi saya ingat kalau ada yang bagian belakangnya itu adalah Gundam Dynames yang pastinya. Oh iya. Jadi sudah dipegang, kemudian ada tambahan lagi shield di sampingnya itu. Jadi kalau kita hitungannya lebih solid ya kok ya, daripada pemegang Gundam rifle biasa. Kalau kita mudah lepas. Iya. Jadi ini oke ya untuk kita miliki. Sangat oke untuk dimiliki. Oke, jadi demikian untuk review kita untuk Uraven Gundam kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang. Saya Iqbal. Saya Rudi. Sampai jumpa.